Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Dalimunte, NPM 71200-71-2017, Program Studi Agribisnis, Universitas Islam Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan dari hasil kerja PPT yang telah saya buat yang berjudul Harga Pokok Penuh. Next. Jadi, harga pokok penuh merupakan metode penentuan pada harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur pada biaya produksi ke dalam suatu harga pada produksi yang terdiri dari 1. Biaya tenaga kerja langsung, 2. Biaya overhead pabrik tetap, 3. Biaya overhead pabrik variabel. Mulyadi 2005 mengkemukakan bahwa harga pokok penuh merupakan seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi yang dimanfaatkan sebagai indikator untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok pada produksi di dalam suatu kegiatan bisnis, baik yang berupa perilaku variabel maupun tetap. Pada perhitungan di dalam harga pokok produksi, pada metode full costing dilakukan dengan cara membuat suatu laporan pada keuangan yang terdiri dari berbagai hal berikut. 1. Hasil penjualan. Hasil penjualan ini ialah jumlah yang bisa diperoleh oleh perusahaan dari hasil penjualan pada produk yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua ialah harga pokok produksi atau penjualan. Ialah harga dasar per unit dari hasil produksi ataupun penjualan suatu barang. Next. Selanjutnya ialah laba kotor. Laba kotor ini berasal dari suatu keuntungan pada penjualan, tetapi belum dikurangi dengan biaya ataupun beban-beban biaya lainnya. Yang mana untuk bisa memperoleh laba kotor ini, kita bisa memperolehnya dengan cara menghitung selisih antara hasil penjualan dan harga pokok pada produksi ataupun penjualan. Selanjutnya ialah laba bersih. Laba bersih ini adalah laba yang diperoleh oleh keuangan dengan cara menghitung adanya selisih antara laba kotor yang sudah diperoleh pada sebelumnya dengan sejumlah total dari biaya pemasaran suatu variabel yang sudah dikalikan dengan unit produksi yang terjual. Laba bersih ini terdiri dari biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, dan juga biaya administrasi dan umum tetap. Selanjutnya ialah biaya pemasaran variabel. Nah, biaya pemasaran variabel ini ialah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemasaran dari berbagai variabel sebuah produk oleh pihak perusahaan. Selanjutnya ialah biaya pemasaran tetap. Pihak perusahaan akan mengeluarkan sejumlah dana untuk memasarkan suatu produk dengan jumlah yang tetap atau tidak adanya perubahan. Selanjutnya, next. Selanjutnya ialah biaya administrasi dan umum variabel. Di sini ialah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan yang berguna untuk mendukung adanya pada proses produksi. Yang selanjutnya ialah biaya administrasi dan umum tetap. Ini ialah sejumlah uang yang digunakan untuk mendukung proses produksi pada perusahaan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Adapun kelemahan dari full costing ialah dalam metode full costing, maka harga jual akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Mengapa demikian? Karena metode full costing ini mengklaim bahwa konsumen akan mau membayar berapapun agar bisa membeli barang yang memang diinginkan mereka. Maka metode ini hanya sesuai digunakan untuk kita yang bergerak dalam bidang produksi dan bahan pokok masyarakat pada umumnya. Next. Baiklah, di sini saya sudah membuat contoh soal agar kita lebih memahami dan mengerti bagaimana cara perhitungan dari harga pokok produksi atau harga pokok penuh. Yang berisi soalnya ialah, entitas Putrijaya adalah produsen sendal dewasa. Informasi keuangan pada tahun sebagai berikut. Unit yang diproduksi dan yang dijual ialah 12.500 per unit. Biaya produksinya ialah bahan baku,
12.500 per unit. Upah langsungnya ialah 7.500 per unit. Overhead pabrik variabelnya ialah 10.500 per unit. Overhead pabrik tetapnya ialah 65 juta per tahun. Dan hasil jual per unitnya ialah 35.000. Biaya penjualan dan administrasi variabelnya ialah 12.500. Biaya penjualan dan administrasi tetapnya ialah 15.600.000 per tahunnya. Next. Untuk dapat menjawab dari soal itu ialah kita pertama memasukkan item-item dari biaya-biaya tersebut, yaitu bahan baku langsungnya ialah 12.500. Di sini kita memakai dua item atau memasukkan dua harga pokok penuh dan harga pokok variabel agar kita mengetahui nilai dari kedua item tersebut. Selanjutnya ialah tenaga kerja langsung 7.500. Biaya overhead pabrik variabelnya 10.500 dan overhead pabrik variabelnya ialah 65.350.000 per tahunnya dibagi dengan unit yang diproduksi dan yang dijual ialah 12.500 per unit. Jadi hasilnya ialah 5.228.000. Hasil dari penjumlahan harga pokok penuh ialah 35.728.000 dan harga pokok variabelnya ialah 30.500. Next. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari bagaimana cara perhitungan pada laporan laba rugi. Pada perhitungan laba rugi, di sini ada dua perhitungan item, yaitu biaya variabel dan biaya penuh. Pada biaya variabel, penjualannya ialah 35.000 dikali 12.500. 35.000 ini ialah hasil jual per unitnya dikali dengan unit yang diproduksi dan yang dijual. Jadi totalnya ialah 437.500 dan biaya variabelnya ialah beban pokok penjualan. Beban pokok penjualannya ialah 30.500 didapat dari hasil dari penjumlahan harga pokok variabel dikalikan dengan unit produksi yang dijual. Jadi hasilnya ialah 381.250.000. Beban penjualan dan administrasinya ialah dari soal 12.500 dikali dengan unit produksi yang dijual 12.500. Jadi hasilnya ialah 156.250.000. Jadi untuk mendapatkan margin kontribusinya ialah kita dapat mengkurang dari hasil 437.500 dikurangkan dengan 381.250.000 dan dikurangkan dengan 156.250. Jadi hasilnya ialah minus 100 juta. Untuk mendapatkan biaya tetapnya ialah biaya overhead pabriknya di sini 65 juta per tahunnya dan biaya penjualan dan administrasinya ialah 15.600.000. Jadi hasil dari pengurangan tersebut ialah minus 180.950. Jadi untuk mencari biaya penuhnya ini ialah penjualannya tetap sama 430.500.000. Beban pokok penjualannya ialah 37.728 dikalikan dengan 12.500. 37.728 ini didapat dari hasil beban pokok penjualannya ialah 35.728 dikalikan dengan 12.500. Jadi hasilnya ialah 446.600.000. Jadi laba kotornya ialah 9.100.000. Dari mana dapatnya 9.100.000 ini? Dikurangkan antara 437 juta dikurang dengan 500 juta. 437.500 dikurangkan dengan 446.600. Jadi hasilnya 9.100.000. Biaya operasinya ialah biaya penjualan dan administrasi
156.250.000 didapat dari beban penjualan dan administrasi pada biaya variabel ditambah dengan 15.600.000 didapat dari biaya tetap pada item biaya variabel. Jadi hasilnya ialah 15.756.250. Jadi di sini kita kurangkan antara 9.100.000 dan 15.756.250. Jadi hasilnya minus 180.950. Baiklah, kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman sekalian? Tidak ada, Pak. Cukup jelas. Baik, terima kasih. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf bila ada kata-kata yang salah, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut gabung serta dalam Zoom meeting saya, dan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk Zoom meeting saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.